dengan judul syarahan Etika dan Moral Landasan Insan yang Tangguh dan Berkualitas. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan peserta Syarihul Quran dengan nomor peserta S.10 dengan judul syarahan Etika dan Moral Landasan Insan yang Tangguh dan Berkualitas. Dipersilakan. Cinta kami ya Rasul akankah sampai padamu, rindu kami ya Rasul tak sabar ingin bertemu. Sebagai panutan hidup ini kami di jalanmu, bimbing kami di jalanmu, bimbing kami di jalanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna wa maulana Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur yang tak pernah luntur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Nikmat dan rahmatnya tak satu pun yang dapat mengukur. Dia sangat menyukai para hamba-hambanya yang bersyukur, tadabbur dan takwa. Sebaliknya dia murka kepada para hambanya yang kufur dan takabur. Salawat dirikan salam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibu Rabbil Alamin, Mauliduhu bi Makkah wa wafatuhu bil Madinah. Ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan budiman, menjadi suri tauladan bagi siapa saja yang mencari keselamatan di sepanjang zaman. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi dambaan Ibu Pertiwi yang kami banggakan. Berbicara tentang krisis bangsa, banyak yang mengatakan bahwasanya masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia terletak pada krisis moral. Akibat dari krisis ini menimbulkan berbagai krisis di berbagai aspek. Terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang tawuran badar, kasus-kasus narkoba, pembunuhan, keadilan hukum, hingga kasus korupsi yang merajalela dari tingkat elit hingga level yang paling bawah sekalipun. Hal ini hadirin menunjukkan urgensinya reaktualisasi dan penguatan karakter bangsa dalam menangkal dekadensi moral bangsa yang sudah sangat memprihatinkan. Dari fakta inilah kemudian muncul gagasan akan pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi menjawab permasalahan moral yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter merupakan bagian dari pendidikan keluarga dan sekolah. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam penanaman nilai-nilai religius yang akan menghantarkan seseorang kepada pembentukan moral sejak dini. Sedangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam diri, karakter,
karenanya hadirin, mencari konsep pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam upaya untuk menciptakan insan yang unggul, beriman, jujur, dan berkepribadian. Maka dari itu hadirin, dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Etika dan Moral, Landasan Insan yang Tangguh dan Berkualitas. Sebagai landasan isi syarahan yang menjelaskan betapa pentingnya karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak manusia, marilah kita dengarkan lantunan Al-Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan nyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepada aku kembali. Dewan Hakim yang budiman, hadirin sekalian yang seiman, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 299 menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan anugerah kepada para hamba-Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya telah memulai nasihat kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah, jangan sampai dipersekutukan. Dalam kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, sangat ditekankan juga tentang pentingnya karakter menghormati ataupun menghargai. Karakter ini merupakan sikap menghormati diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dihargai, beradab dan sopan, tidak melecehkan dan menghina orang lain, dan tidak menilai orang lain sebelum mengenalnya dengan baik. Sebagai wujud karakter yang berbakti kepada kedua orang tua, maka sikap di atas merupakan pedoman dan acuan
acuan untuk dapat menghormati kepada kedua orang tua. Selaras dengan ayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga pernah menyampaikan tentang betapa pentingnya etika dan moral yang harus dimiliki oleh setiap insan cendekia. Arti dari hadis tersebut berbunyi, Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapusnya. Dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1987. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sekalian yang lagi ceria. Sejarah mencatat bahwasanya negara-negara maju di dunia ini dibangun dengan penduduk yang sehat dan punya moralitas tinggi. Pembangunan pertama yang dipersiapkan adalah mendesain moralitas warga dengan nilai-nilai peradaban dan persaingan sehat. Sekolah-sekolah direkayasa sedemikian rupa agar dapat membangun mental dan sikap pendidik serta para peserta didiknya agar sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kebenaran, Keturunan dan keadaban untuk dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan norma dan etika yang berlaku pada negara tersebut. Namun hadirin, dewasa ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang sesungguhnya disebabkan oleh kondisi etika dan moral masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali para generasi muda. Para pelajar yang semestinya menjadi insan cendekia yang tidak hanya pandai dalam memilah hal baik untuk ditinggalkan dan memilih hal baik untuk dilakukan, serta calon pemimpin masa depan yang tidak hanya pandai dalam mengatur tetapi juga bijak dalam melaksanakan, ternyata lebih suka menghabiskan waktu berselancar di sosial media daripada bersosialisasi. lebih suka mengkritik tanpa disertai dengan solusi. Lebih gila belajar online daripada belajar online. Dan para mahasiswa yang semestinya bertindak sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika bangsa ternyata terjebak dalam budaya hedonis dan westernis yang tak jarang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Melihat fakta yang terjadi pada generasi muda saat ini, tentunya akan berdampak terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia sendiri. Teman-temanku generasi muda penerus bangsa yang saat ini sedang berlomba pada MTQ ke-46. Lantas, apa solusi untuk mengatasi merosotnya etika dan moral yang kian menjamur di kalangan generasi muda saat ini? Beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya adalah yang pertama, membenarkan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4682. hadis tersebut menunjukkan bahwasanya keimanan dan akhlak memiliki hubungan yang sangat erat. Maka dari itu, tidaklah seseorang memperbaiki akhlak kecuali dengan membenarkan akidah. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa dengan cara menguruskan ibadah, bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan erosinya etika, moral, dan kepribadian. Yang keempat, memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, saling memberi dan menerima masukan dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan cinta kasih, menanamkan nilai-nilai religi yang kuat sebagai fondasi awal benteng pertahanan terhadap pengaruh-pengaruh buruk dan ancaman yang dapat merusak karakter anak bangsa. Yang kelima, meluas wawasan dan pengetahuan. Hal ini tentunya akan sangat berguna dalam menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Dan yang keenam, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif
seperti ikut dalam suatu perkumpulan remaja masjid, pegelaran seni dan olahraga. Karena pendidikan yang berkarakter akan banyak menciptakan intelektual terpelajar, bukan intelektual kurang ajar. Dengan demikian hadirin, dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan etika dan moral tentunya dapat melahirkan generasi muda yang bertanggung jawab, bermartabat dan berprestasi. Generasi muda Indonesia harus memiliki karakter yang baik dan kuat sebagai fondasi awal benteng pertahanan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dan ancaman yang dapat menjerumuskan manusia ke lubang kegagalan. Hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup syarahan dari kami kali ini, marilah kita dengarkan lantunan Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Al-Quran memberikan petunjuk kepada semua umat manusia. Al-Quran tidak hanya mengatur petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Hablum minallah wa hablum minannas. Bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah berlaku secara universal untuk semua waktu dan tempat. Oleh karenanya hadirin, hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dan terarah. Dewan Hakim dan Hadirin yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi jika tidak melukai hati, kemana obat hendak dicari? Lautan maaf samudra ampun atas segala salah dan khilaf yang kami tuturkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Summa salam.